Di beberapa konten kemarin saya ada membahas tentang mesin nailer gun cordless dari Worksite ini ya. Dan saya memiliki kesan positif pada saat saya menggunakannya. Alasannya yang pertama, ini sangat mobile, jadi gampang dibawa kemana-mana tanpa kompresor bisa dioperasikan. Dan yang kedua, karena memang performanya oke. Jadi pada saat saya gunakan untuk bekerja itu tidak ada masalah dan kendala. Dan karena kesan positif tersebut, jadinya saya penasaran dengan produk Worksite yang lainnya. Dan kali ini saya sudah datangkan sebuah mesin bor, ini hanya bare tool doang ya. Kenapa hanya beli bare tool? Ya alasannya karena untuk baterainya sendiri sama ya dengan baterai dari paku tembak ini. Jadi saya tidak usah beli baterainya lagi, jadi bisa lebih hemat uang. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah performanya sekeren nailer gun cordless ini? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan membahas bor dari Worksite. Untuk tipenya ini adalah CD334H. Ini hanya bare tool tanpa baterai. Untuk harganya ini 600 ribuan di marketplace online. Link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk kemasan produk, ini ada dus ya di bagian luarnya. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Dan di dalam box kita mendapatkan sebuah tas lagi ya. Jadi ada tas kanvas di dalamnya ini. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan untuk kualitas dari tasnya ini lumayan bagus ya. Kalau bahannya kanvas seperti ini saya rasa sih tahan cipratan air ya. Terus terang daripada koper yang material bahannya dari plastik daur ulang, saya lebih suka yang seperti ini ya. Alasannya karena kalau tas seperti ini apabila kita gunakan alatnya, tasnya bisa kita lipat ya untuk menyimpannya. Jadi tidak makan tempat. Oke, langsung saja kita buka tasnya ya. Pada paket pembelian yang pertama di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan yang masih berbahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau mau dibaca-baca nanti dan kalian tidak mengerti bahasa Inggris, pakai Google Lens ya, bisa kelihatan, bisa diterjemahkan langsung. Berikutnya di sini juga ada kartu garansi. Jadi pada saat kalian beli nanti agar garansinya valid, jangan lupa dikirimkan untuk kartu garansinya ini. Untuk garansinya ini 2 tahun ya di sini ya, 2 tahun garansi servis. Dan untuk kartu garansinya ada 2, yang satunya kalian keep, yang satu lagi kalian kirim. Lalu di sini ada persyaratan garansinya, jadi kalian baca dengan baik-baik ya persyaratan garansinya ini. Jadi tidak full 2 tahun itu gratis, jadi ada 3 bulan gratis dan yang berikutnya itu ada membayar tapi tidak full. Berikutnya di sini ada klip gantungan yang bisa dipasangkan ke bor. Dan terakhir unit bornya. Ini ya, kurang lebih bentuknya seperti ini dan sudah kosong ya, di dalam tasnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Untuk build quality, karena ini hanya bare tool, jadi kita langsung bahas unit bornya. Untuk material bahan plastik yang digunakan, nah bisa dilihat sendiri di sini ya, ini memang benar-benar bagus ya material plastiknya. Dan menurut saya, jika kalian pernah pegang produk Inco, kurang lebih material bahan plastiknya sama ya, tetapi beda di tekstur. Dan untuk karetnya ini memang kalau dilihat finishingnya bagus ya, rapi. Tetapi untuk teksturnya sendiri, tekstur dari karetnya seperti plastik ya. Jadi kurang ngegrip kalau menurut saya. Dan untuk finishing ya memang Worksite ini jempolan ya. Ya berkaca dari nailer gun cordless-nya kemarin, ya ini juga sama kurang lebih. Untuk finishingnya oke. Tidak ada plastik yang renggang-renggang, lalu tidak ada plastik yang melebar-lebar. Semuanya penempatannya proporsional. Ya secara visual enak lah ya untuk dilihat. Jadi bagi kalian yang hobinya hanya koleksi doang, ya ini cocok lah ya dijadikan pajangan. Dan untuk material caknya ini full logam ya, jadi semuanya ini adalah sepertinya besi. Lalu untuk selektornya ini bahannya adalah plastik. Dan yang berwarna abu-abu ini plastik apa logam ya? Ini sepertinya sih logam ya teman-teman ya. Berikutnya untuk part-part yang bisa digerakkan untuk speed selektornya. Perpindahannya smooth, tidak ada yang nyangkut. Untuk mode selektor ini juga enak ya, kliki. Lalu untuk torsi selektor, ini juga mantap sekali. Caknya juga kokoh, tidak ada goyang-goyang ya caknya. Mantap. Kita lihat apakah center atau tidak. Ya, putaran caknya center. Berikutnya untuk penguncian caknya, apakah bisa di percepatan 1 dan 2? 1 bisa, nomor 2.
Nomor 2 juga bisa. Jadi untuk penguncian 1 dan 2 tidak masalah. Berikutnya reversible. Forward reverse-nya tidak ada masalah, tidak ada nyangkut. Dan terakhir trigger. Triggernya juga smooth ya ini ya, enak, mantap. Untuk fitur ini juga sudah lengkap sekali ya. Yang pertama di sini ada speed selector nomor 1 dan nomor 2. Lalu ada mode selector, ada 3 mode, hammer impact, lalu untuk menyekrup, dan terakhir untuk mengebor biasa. Lalu ada torsi selector sampai dengan nomor 21. Dan untuk cak sudah penguncian 1 tangan. Di percepatan nomor 1 dan 2 tidak jadi masalah, tetap bisa mengunci. Fitur berikutnya ada forward and reverse, dan apabila posisinya dibuat ke tengah, dia akan mengunci triggernya. Lalu berikutnya ada fitur variable speed pada triggernya. Ini enak sekali ya, tinggal ditentukan saja. Dan untuk variable speednya ini saya rasa sih ya salah satu yang terbaik ya. Berikutnya ada LED light untuk menerangi kita pada saat bekerja, dan untuk indikator baterai ya ada di baterainya ya. Jadi kalau kalian beli baterainya sudah ada indikator baterai, dan di bornya ini tidak ada indikator baterai. Lalu ada slot mata obeng di sini, dan terakhir ada ini hook untuk digantungkan ke ikat pinggang, bisa kita pasangkan di sisi sebelah kanan ataupun sisi sebelah kiri. Untuk spesifikasi, ini untuk caknya bisa menampung maksimal itu adalah 13 mm dan untuk minimalnya adalah 3 mm untuk mata bor. Berikutnya kita akan uji RPM-nya. Dan ini untuk baterainya sudah saya cas sampai full ya. Saya akan uji di percepatan nomor 1 terlebih dahulu di mode drilling. Percepatan nomor 1 di 449, hampir 450. Sekarang kita ubah ke percepatan nomor 2. Percepatan nomor 2 di 1721, mantap ya. Ini overspec teman-teman. Dan overspecnya ini jauh, 200 rpm. Di sini maksimalnya tertulis 1500 rpm. Dan untuk beratnya sendiri, include dengan baterai 2Ah adalah 1,6 kg. Jadi ini standar ya untuk beratnya. Dan untuk isi jeroan bornya ini sudah saya bongkar ya. Di sini bisa dilihat sendiri. Yang pertama ada motornya pasti, lalu ada gearbox. Dan di sini ada rangkaian listrik ya. Saya nggak bisa menjelaskannya satu persatu, nggak ngerti saya. Lalu untuk motornya ini motornya besar sekali ya. Dan ini adalah tipenya RS755. Jadi ini ya kurang lebih sama dengan motor yang digunakan oleh modern. Tetapi untuk kualitasnya saya kurang tahu ya mana yang lebih bagus. Dan apabila menggunakan motor ini saya rasa sih ini tenaganya powerful ya. Tapi kita akan coba saja nanti di uji V-Forma. Untuk uji V-Forma di sini saya ada mata bor ukuran 12 mm. Di sini saya akan mengebor menggunakan percepatan nomor 2, modenya adalah mode drilling. Untuk medianya adalah kayu mahoni ketebalan 15 cm. Nanti kalau nggak mampu kita akan ubah ke percepatan nomor 1. Di percepatan nomor 2 memang agak struggle ya, tapi masih bisa digunakan sampai dengan mata bornya masuk secara keseluruhan ke dalam kayu. Kita coba sekali lagi ya, biar tidak penasaran. Ya ini untuk feels-nya sama ya dengan yang pertama tadi. Ya agak struggle tapi masih bisa untuk memasukkan mata bornya secara keseluruhan ke dalam kayu. Dan ini menurut saya sih mantap untuk tenaganya. Uji coba berikutnya saya menggunakan mata bor auger dengan ukuran 19 mm. Ini lumayan besar ya. Di sini saya akan menggunakan percepatan nomor 1 dan modenya adalah mode drilling. Medianya masih sama kayu mahoni ketebalan 15 cm.
Pada percepatan nomor 1 tidak ada masalah sama sekali, tidak ada loose power. Untuk torsi ini memang benar-benar mantap. Agak sedikit panas, sekarang kita ukur suhunya ya. Ya, di belakang ini di angka 50,5 derajat Celcius. Lalu pada samping sini di angka 58 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya di angka 50 derajat Celcius. Ya, saya rasa untuk suhu masih dalam batas normal ya. Kalau digunakan kerja berat enak, apakah digunakan kerja ringan enak? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini saya akan menyekrup menggunakan sekrup dengan ukuran yang biasa digunakan ya. Untuk medianya masih sama, kayu mahoni, dan ini tanpa pre-drilling. Saya menggunakan bit obeng bawaan dari paket pembelian. Mantap ya, tidak ada masalah, tidak ada slip sama sekali. Sekarang kita akan coba untuk menyekrup dengan sekrup yang lebih besar. Di sini saya ada sekrup dengan panjang 10 cm. Kita akan coba tanpa pre-drilling. Ya, untuk torsinya kurang, kita coba ke nomor 17. Ya, masih belum sanggup ya. Kita ubah ke nomor 20. Oke, untuk nomor 20 aman. Kita coba sekali lagi. Tidak ada kendala ya, mantap sekali. Sekarang kita akan coba buka. Dipakai untuk menyekrup asal settingannya pas, enak ya, tidak ada masalah. Berikutnya saya akan mengebor dengan besi ukuran 4 mili. Ini ukuran 4 mm menggunakan mata bor ukuran 6 mm. Untuk mengebor besi, asalkan mata bornya oke, nggak ada masalah juga ya. Pengujian terakhir saya akan mengebor tembok beton di belakang rumah dengan mata bor ukuran 10 mm. Ini mata bornya adalah Bosch ya. Di sini saya akan menggunakan percepatan nomor 2 dan modenya adalah mode Hammer Impact. Untuk pukulan hammer impact-nya ini juga mantap ya. Ini menurut saya sih salah satu yang tercepat untuk mengebor tembok. Sekarang kita ukur lagi untuk suhunya. Untuk di motornya di angka 57 derajat Celcius. Lalu pada bodi belakang di angka 44 derajat Celcius. Dan terakhir di baterai di angka 46 derajat Celcius. Jadi tidak lebih panas pada saat kita menggunakan mata bor auger yang besar tadi ya. Dan setelah kita gunakan untuk beberapa pekerjaan tadi, sisa baterainya tinggal 2 titik lagi ya. Jadi hilang 1 titik. Menurut saya sih ini lumayan hemat untuk baterainya. Oke teman-teman, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan singkat saya mengenai mesin bor dari Worksite ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan.
Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality. Dengan harga 600 ribuan, saya rasa sih tidak ada yang bisa dikomplain ya untuk kualitas seperti ini. Ini sudah pantas lah ya. Bahkan ya, kalau saya bandingkan dengan kompetitornya yang warnanya sama dan inisialnya itu I. Ini kurang lebih ini sama ya untuk build quality-nya. Tetapi untuk harga, ini jauh lebih murah dibandingkan kompetitornya tersebut. Lalu berikutnya untuk fitur. Ini juga nggak ada yang bisa dikomplain ya teman-teman ya. Harganya murah, fiturnya lengkap. Ya 600 ribuan fitur seperti ini. Lalu kita mendapatkan sebuah brand, ini brand global ya, Workset ya. Saya rasa sih tidak ada yang bisa dikomplain juga untuk fiturnya. Lalu untuk spesifikasi, ya sama juga. Nggak ada yang bisa dikomplain untuk spesifikasinya. Semuanya sudah sesuai pada saat saya uji tadi. Dan terakhir performanya. Nah ini yang harus kita acungi jempol ya. Ini kalau kita lihat performanya ya dengan harga 600 ribuan. Meskipun kalau dengan baterai harganya jadi 1 jutaan. Saya rasa sih lebih oke tenaganya dibandingkan dengan kompetitornya yang seharga ya. Yang seharga. Ya ini udah nggak bisa dikomplain juga untuk performanya ya teman-teman ya. Dan kalau saya boleh menyarankan kepada kalian, jika kalian baru mulai atau baru mau memulai koleksi power tool cordless, saya rasa sih ya Workset adalah salah satu pilihan yang tepat karena dia sudah ekosistemnya sudah banyak ya. Jadi ada bore, ada impact driver ke depannya mau masuk katanya. Ya banyak lah kalau kalian lihat di marketplace online itu banyak ya untuk cordlessnya dari Workset. Apalagi ada bare tool-nya. Itu yang membuat kita lebih hemat lagi ya kalau kita mau koleksi cordless. Kalau kita beli yang tidak ada bare tool-nya itu kan agak sedikit boros ya. Apalagi baterai itu ada umurnya ya teman-teman ya. Ada umurnya. Jadi mau dipakai nggak dipakai tetap akan berkurang umurnya. Nah itulah tadi salah satu alasannya kenapa Workset ini saya katakan adalah pilihan yang tepat kalau kalian baru mau memulai atau baru mau koleksi ekosistem dari power tool cordless. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga silakan. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.